Kembali bentrok dengan Azerbaijan, Armenia kehilangan 2 posisi tempur. Sejumlah tentara Armenia tewas dan ditangkap dalam pertempuran yang berkobar di perbatasan dengan Azerbaijan. Armenia mengatakan beberapa tentaranya tewas dan 2 posisi tempur hilang, sementara Azerbaijan mengatakan 2 tentaranya terluka. Namun pertempuran tersebut tidak berlanjut karena kedua belah pihak dilaporkan menyetujui gencatan senjata yang ditengahi Rusia. Tahun lalu, lebih dari 6.000 nyawa hilang dalam perang atas wilayah sengketa Nagorno-Karabakh. Pasukan Azerbaijan yang didukung oleh Turki berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang secara internasional dianggap sebagai bagian dari Azerbaijan. Dalam bentrokan terbaru pada Selasa 16 November, Armenia meminta Rusia untuk membantu mempertahankan kedaulatan teritorialnya terhadap Azerbaijan. Rusia adalah sekutu keamanan utama Armenia yang telah lama memiliki hubungan dengan negara bekas Republik Soviet. Baik Kementerian Pertahanan Armenia dan Rusia kemudian mengatakan bahwa gencatan senjata yang didukung Rusia telah disetujui, sementara Azerbaijan belum secara terbuka mengomentari masalah ini, seperti dikutip dari BBC Rabu 17 November. Sebelumnya, Armenia menyalahkan pasukan Azerbaijan atas pecahnya pertempuran terbaru dan mengatakan 12 tentara telah ditangkap. Meski begitu, Armenia tidak segera mengkonfirmasi rincian korban, tetapi Kepala Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Eduard Aghajanyan mengatakan sebanyak 15 tentara kemungkinan tewas. Pada bagiannya, Kementerian Pertahanan Azerbaijan menuduh Armenia melakukan provokasi besar-besaran terhadap Azerbaijan di wilayah Kalbajar dan Lanchin di perbatasan negara. Dikatakan bahwa Armenia meluncurkan operasi militer mendadak untuk mengambil posisi yang lebih menguntungkan, tetapi serangan itu gagal. Namun menurut Kementerian Luar Negeri Armenia, pasukan Azerbaijan menyerang perbatasan timur sebagian dari kebijakan yang dimulai pada Mei lalu dengan tujuan menyusup ke 2 wilayah Armenia, yaitu Syunik di tenggara dan Gekharkunik di timur. Menanggapi bentrokan di perbatasan hari Selasa, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mendesak para pemimpin Armenia dan Azerbaijan untuk merundingkan gencatan senjata penuh. Michel mengatakan dia mendesak eskalasi dalam diskusi dengan Presiden Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Kesepakatan damai yang ditengahi Rusia dicapai pada November 2020. Sekitar 2.000 penjaga perdamaian Rusia dikerahkan untuk berpatroli di daerah dalam dan sekitar Nagorno-Karabakh. Selama tahun terakhir, Uni Soviet Armenia terlibat dalam konflik berdarah dengan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh yang sebagian besar ditempati etnis Armenia. Armenia mayoritas Kristen, sedangkan Azerbaijan mayoritas Muslim. Turki memiliki hubungan dekat dengan Azerbaijan, sementara Rusia bersekutu dengan Armenia. Arab Saudi bantai 200 anggota milisi Houthi di Yaman. PBB minta Houthi lepaskan stafnya. Koalisi pimpinan Arab Saudi telah melakukan 35 misi operasi udara di Marib dan Al-Jau, Yaman. Serangan udara dilakukan dalam waktu 24 jam terakhir, kata seorang juru bicara pada Kamis 18 November. Menurut koalisi, operasi baru-baru ini menewaskan lebih dari 200 milisi Houthi, menghancurkan 24 kendaraan militer di darat. Sebanyak 27.000 militan tewas dalam pertempuran di Marib. Juru bicara koalisi memperingatkan Houthi akan
akan menderita lebih banyak kerugian. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam tentang 2 anggota staf yang ditahan oleh Houthi di sana. Salah satu pria Yaman yang ditahan oleh Houthi bekerja untuk organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Satu lainnya bekerja untuk kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia. Kedua pria itu ditahan tanpa tuduhan dan dilarang menghubungi keluarga mereka, kata juru bicara Sekretaris Jenderal Stephane Dujarric. Guterres mengatakan PBB telah menerima jaminan dari Houthi sebelum pertemuan Dewan Keamanan pekan lalu di Yaman bahwa staf akan dibebaskan. Namun mereka masih ditahan. Kami tidak mengerti mengapa mereka ditahan dan mengapa mereka tidak dibebaskan, kata Dujarric. Dia meminta Houthi untuk segera membebaskan karyawan PBB. Sekretaris Jenderal juga mengutuk eksekusi singkat 10 orang milik pasukan keamanan lokal yang terjadi di Provinsi Hodeidah pada 13 November. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional, ujar Guterres. Harus segera diselidiki secara menyeluruh dan pelakunya diadili. Kami sekali lagi menyerukan kepada semua pihak untuk sepenuhnya mematuhi hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional, kata Dujarric. Pada Rabu 17 November, koalisi juga menghancurkan 2 drone yang ditujukan ke kota Khamis Mushaid, selatan Arab Saudi. Koalisi pimpinan Arab Saudi mengatakan telah melakukan 29 operasi udara dengan target milisi di Marib dan Al-Baida. Serangan pada hari Rabu 17 November mengakibatkan penghancuran sistem pertahanan udara dan kematian lebih dari 90 anggota milisi Houthi. Tindakan terhadap warga sipil oleh milisi Houthi telah dikutuk oleh kepemimpinan kerajaan berulang kali, menyebut sama dengan kejahatan perang. Koalisi Arab Saudi telah mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dengan harapan kembali memegang kendali penuh negara itu setelah milisi Houthi merebut sana pada tahun 2014. Kegubernuran Marib yang kaya sumber daya telah menyaksikan pertempuran sengit antara Houthi dan pemerintah Yaman. Milisi Houthi terus berusaha memperkuat kendali di utara, tetapi telah mengalami kerugian besar tanpa banyak keuntungan. Pada Rabu 17 November, ratusan pasukan pemerintah Yaman dikerahkan ke pusat kota Marib dengan tujuan memperkuat tentara dan sekutu yang memerangi serangan berdarah Houthi yang merambah ke lokasi strategis di luar kota. Rekaman video di media sosial menunjukkan konvoi panjang mobil pickup, bus dan kendaraan militer yang membawa ratusan tentara.